Halo semua, namaku Malika. Hari ini, tanggal 21 April 2024, aku akan membawakan 10 berita besar untuk kalian semua. Sebagai YouTuber yang selalu ingin memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik, aku harap kalian dapat menemukan sesuatu yang menarik hari ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi video ini jika kalian menemukannya bermanfaat atau menghibur. Mari kita mulai! Kita mulai dari 10 dengan MediaTek yang baru saja memperkenalkan Dimensity 6300. Chipset terbaru ini menjanjikan performa CPU 10% lebih kencang dan GPU 50% lebih cepat ketimbang model sebelumnya. Ditambah dengan fitur MediaTek Ultrasave 3.0 dan modem 5G yang telah terintegrasi, chipset ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermain game yang lebih lancar dan efisien daya. Realme C655 5G diprediksi akan menjadi ponsel yang pertama kali menggunakan teknologi canggih ini. Pada era 90-an, MediaTek awalnya fokus pada pasar chip untuk produk DVD dan televisi sebelum beralih fokus ke pasar ponsel pintar. Transformasi ini menandai sebuah perubahan strategis yang mengagumkan, dari memasok komponen untuk perangkat rumah tangga menjadi pemain penting di pasar teknologi seluler global. Langkah ini mirip dengan apa yang mereka lakukan sekarang, terus berinovasi dan memperkenalkan chipset dengan teknologi terbaru. Dengan setiap peluncuran produk baru, MediaTek tidak hanya meningkatkan standar performa, tetapi juga membuka kemungkinan baru dalam penggunaan ponsel pintar, mirip dengan bagaimana mereka berhasil mengubah diri mereka menjadi pemimpin di industri teknologi seluler. Di posisi 9, kita bicara soal rivalitas antarmuka. Samsung dan Xiaomi, dua raksasa teknologi, masing-masing menghadirkan antarmuka yang unik. One UI oleh Samsung dan HyperOS oleh Xiaomi. Samsung mengambil keunggulan dalam hal kostumisasi layar kunci dan ketersediaan widget, sementara Xiaomi menawarkan kepraktisan dengan fitur Super Folders. Kedua pendekatan ini mencerminkan perbedaan filosofi dan preferensi pengguna, memperkaya ekosistem Android dengan pilihan yang lebih beragam. Perbedaan antarmuka pengguna di antara merek ponsel bukanlah hal baru. Pada awal era smartphone, HTC adalah salah satu yang pertama kali memperkenalkan antarmuka pengguna khusus, HTC Sense, yang menawarkan pengalaman yang lebih custom dan berbeda dari apa yang ditawarkan Android murni. Sepanjang waktu, produsen lain ikut serta, membuat ekosistem Android menjadi beragam dengan pilihan antarmuka pengguna. Persaingan ini membawa manfaat bagi konsumen, menawarkan mereka pilihan yang lebih luas untuk menyesuaikan pengalaman ponsel mereka. Keberadaan berbagai antarmuka pengguna, seperti One UI dan HyperOS, merupakan evolusi dari tren ini, dengan setiap produsen berusaha menawarkan sesuatu yang unik untuk menarik pengguna. Melangkah ke posisi 8, kita akan berbicara tentang peluncuran SoC terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 6300. Chipset ini datang dengan meningkatkan kecepatan prosesor dan GPU, serta menjadi lebih hemat daya berkat teknologi MediaTek Ultrasave 3.0. Apa yang membuatnya menarik adalah Realme C655 5G yang dijadwalkan untuk menjadi ponsel pertama yang menggunakan chipset canggih ini. Performa yang lebih kencang dan efisiensi daya ditawarkan oleh Dimensity 6300 menjanjikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih lancar. Ketika Snapdragon pertama kali diperkenalkan oleh Qualcomm pada tahun 2007, itu menandai awal dari era baru performa ponsel pintar. Chipset tersebut dikembangkan sebagai otak bagi ponsel Android, dengan fokus pada peningkatan performa grafis dan pemrosesan data. Dengan cepat, Snapdragon menjadi standar emas dalam chipset smartphone, mendorong perusahaan seperti MediaTek untuk meningkatkan inovasi dan persaingan teknologi mereka. MediaTek merespons dengan meluncurkan seri Dimensity yang bertujuan untuk memberikan alternatif berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Persaingan ini telah mendorong inovasi yang cepat, membawa kita ke era di mana ponsel pintar menjadi lebih canggih dengan segala jenis kemampuan. Pada posisi ketujuh, mari kita bicara tentang kegembiraan musik. Konser Sheila On 7 tahun ini telah menarik banyak perhatian dengan jumlah tiket yang terbatas, membuat banyak penggemar merasa gundah. Namun, promotor konser telah berusaha keras untuk memastikan bahwa semua penggemar bisa mendapatkan kesempatan menikmati pertunjukan secara aman dan nyaman. Dengan konser yang dijadwalkan di 5 kota besar, termasuk Samarinda dan Bandung,
Antusiasme yang tinggi dari penggemar menunjukkan betapa band legendaris ini masih sangat dicintai. Pada tahun 90-an, ketika Sheila on 7 pertama kali muncul di kancah musik Indonesia, mereka langsung mendapat tempat khusus di hati para penggemar musik. Lagu-lagu seperti Dan, Seberapa Pantas, dan Kita menjadi anthem bagi banyak generasi. Seperti band-band legendaris lainnya yang sukses bertahan lama, Sheila on 7 terus berkarya dengan konsisten sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan selera musik. Konser-konser mereka selalu dinanti, memberikan nostalgia namun juga kebaruan untuk penggemar lama dan baru. Fenomena ini menunjukkan bagaimana musik berkualitas dapat tetap relevan dan dicintai lintas generasi, sebuah bukti nyata dari kekuatan lagu-lagu yang ikonik dan eksekusi panggung yang memikat. Melompat ke nomor 6, kita akan membahas tentang peruntungan zodiak Gemini hari ini. Bagi kamu yang berzodiak Gemini, hari ini terbuka lebar kesempatannya untuk meraih kesuksesan. Namun, kesuksesan itu sangat bergantung pada seberapa baik kamu mengelola peluang yang ada. Dibutuhkan kesabaran terutama dalam urusan keuangan, dan dimulai dengan hal positif walaupun kecil merupakan langkah yang baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang, dan teruslah berusaha menuju impianmu. Astrologi telah menjadi subjek yang menarik bagi banyak orang sejak zaman kuno. Sifat dan peruntungan seseorang dikaitkan dengan posisi bintang dan planet pada saat kelahiran. Seperti penyair dan ahli matematika Yunani, Ptolemy, yang menulis Tetrabiblos di abad kedua M, sebuah karya yang dianggap sebagai salah satu sumber astrologi barat klasik. Ia berargumen bahwa ada hubungan antara pergerakan langit dan kejadian di bumi, ide yang tetap populer hingga hari ini. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah menantang beberapa prinsip astrologi, banyak yang masih menemukan makna dan panduan dalam horoskop. Apa yang menarik adalah bagaimana astrologi melintasi waktu dan budaya, tetap relevan sebagai alat untuk refleksi diri dan memahami hubungan interpersonal. Pada posisi kelima, kita beranjak ke dunia olahraga. Reaksi dari berbagai negara ASEAN atas kekalahan kontroversial Timnas Indonesia U23 tampaknya semakin kuat. Thailand, Malaysia, dan Vietnam turut mengekspresikan kekecewaan mereka atas keputusan wasit yang dirasa merugikan tim Garuda Muda. Bahkan, pelatih Libya pun memberikan apresiasi atas permainan Indonesia, meskipun pada akhirnya mereka kalah dalam laga uji coba Piala Asia 2023. Peristiwa ini menunjukkan solidaritas antar negara di ASEAN dalam menghadapi ketidakadilan dalam olahraga. Konflik dan kontroversi dalam sepak bola bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1966, Piala Dunia yang diadakan di Inggris diingat tidak hanya karena kemenangan Inggris, tapi juga karena gol hantu Geoff Hurst yang kontroversial di final melawan Jerman Barat. Tanpa teknologi modern seperti VAR, Video Assistant Referee, yang kita miliki sekarang, keputusan wasit seringkali bersifat final dan dapat memicu kontroversi yang besar. Ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi telah membantu meningkatkan keadilan dalam olahraga. Namun, masih terjadi situasi di mana keputusan wasit bisa menimbulkan polemik, seperti yang dialami oleh Timnas Indonesia U23, menegaskan bahwa olahraga tetap penuh dengan emosi dan ketidakpastian. Bergerak ke nomor 4, kita kembali ke dunia sepak bola dengan cerita inspiratif dari Bernardo Silva yang berhasil menebus kesalahannya. Setelah menjadi sebab kegagalan timnya di Liga Champions, Silva bangkit dan mencetak gol krusial yang membawa Manchester City ke final Piala FA. Kemenangan atas Chelsea menjadi bukti bahwa Silva tidak membiarkan kesalahan masa lalu menghalangi jalannya ke sukses. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kegagalan adalah awal dari kebangkitan. Sepak bola penuh dengan cerita kebangkitan setelah kegagalan yang spektakuler. Salah satu contoh yang memukau adalah Liverpool di final Liga Champions 2005 yang dikenal sebagai The Miracle of Istanbul. Liverpool tertinggal 0-3 dari AC Milan di babak pertama, namun secara menakjubkan membalas dengan 3 gol di babak kedua dan akhirnya memenangkan trofi lewat adu penalti. Kisah ini, seperti Bernardo Silva, mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola dan hidup, keadaan bisa berubah sangat cepat. Kapasitas untuk bangkit dari kekecewaan dan meraih kemenangan menunjukkan pentingnya ketangguhan dan kepercayaan diri. Di posisi 3, kita berhadapan dengan persaingan antarmuka ponsel pintar. Samsung dan Xiaomi, masing-masing dengan One UI dan HyperOS, menawarkan pengalaman yang unik bagi penggunanya.
Samsung memperkaya pengguna dengan kebebasan dalam mengkostumisasi layar kunci dan pilihan widget yang lebih luas, sedangkan Xiaomi menyajikan kemudahan dengan super folders untuk pengaturan aplikasi yang lebih rapi. Persaingan ini menunjukkan bagaimana inovasi dan personalisasi menjadi fokus utama di industri ponsel pintar, memberi pengguna keleluasaan untuk menyesuaikan pengalaman mereka. Pada awal tahun 2000-an, industri ponsel adalah tentang inovasi dalam hardware. Nokia, contohnya, dikenal dengan desain ponselnya yang unik dan seringkali eksentrik. Namun, seiring berkembangnya smartphone, fokus industri beralih dari hanya hardware menjadi juga software dan pengalaman pengguna. Apple dengan iPhone-nya memimpin perubahan ini, menunjukkan pentingnya sistem operasi yang intuitif dan ekosistem aplikasi. Saat ini, dengan Samsung dan Xiaomi menawarkan antarmuka pengguna yang berbeda, kita melihat bagaimana inovasi dalam software menjadi kunci dalam diferensiasi produk. Pergeseran ini mencerminkan evolusi terus-menerus dalam industri ponsel, di mana inovasi software sekarang sama pentingnya dengan inovasi hardware. Meluncur ke posisi 2, Samsung dan Xiaomi tetap menjadi sorotan dengan antarmuka unik mereka, One UI dan HyperOS. Kedua sistem operasi ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengalaman pengguna. Samsung mengedepankan personalisasi melalui layar kunci yang bisa dikostumisasi dan beragam widget, sementara Xiaomi memfokuskan pada efisiensi dengan super folders. Kedua antarmuka ini mencerminkan usaha tiap brand untuk menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya, sekaligus mempertahankan identitas merek mereka di pasar yang kompetitif. Rivalitas dalam industri teknologi, khususnya antara produsen ponsel seperti Samsung dan Xiaomi, bisa dianggap mirip dengan persaingan antara Microsoft dan Apple di akhir abad ke-20 dalam hal sistem operasi komputer. Microsoft dengan Windows-nya menawarkan fleksibilitas dan kompatibilitas luas dengan berbagai perangkat keras, sedangkan Apple dengan MacOS-nya memprioritaskan integrasi dan pengalaman pengguna yang mulus. Meskipun berbeda konteks, esensi dari kedua persaingan ini serupa. Kedua belah pihak berusaha menyajikan nilai dan pengalaman unik yang membedakan mereka dari pesaing. Sama seperti di dunia komputer, inovasi dan pilihan dalam sistem operasi mobile meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. Di posisi pertama, kita kembali ke lapangan hijau dengan Bernardo Silva yang berhasil menebus kesalahan penalti sebelumnya dengan mencetak gol krusial. Penyerang Manchester City ini memainkan peran kunci dalam kemenangan timnya atas Chelsea yang mengantarkan mereka ke final Piala FA. Setelah sebelumnya menjadi biang kerok dalam kekalahan tim di Liga Champions, Silva membuktikan bahwa ia tidak terhanyut dalam kesedihan, melainkan bangkit untuk memberikan yang terbaik bagi timnya. Ini merupakan bukti yang jelas akan kekuatan mental dan determinasi dalam dunia olahraga. Sejarah sepak bola dipenuhi dengan cerita tentang pemain yang mengalami pasang surut namun berhasil bangkit kuat. Seorang contoh ikonik adalah Roberto Baggio dari Italia, yang gagal pada penalti krusial di final Piala Dunia 1994 melawan Brasil. Namun, Baggio tidak membiarkan momen itu mendefinisikan karirnya. Ia terus bermain dengan prestasi tinggi untuk klub dan negaranya, menjadi salah satu pemain terbaik di eranya. Kisah Baggio, seperti kisah Silva, mengajarkan kita pentingnya ketabahan dan kemampuan untuk bangkit dari kekecewaan. Dalam karir dan hidup, bagaimana kita merespons tantangan seringkali jauh lebih berarti daripada tantangan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan rangkuman berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.